pagi kepada Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Andri Agaci Puga, NIM PPG 2025 820081. LPTK saya Universitas Flores, di mana saya mengambil video pembelajaran di SMA Desa Maju, STM Hilir. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu. Saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih. Ya, selamat pagi ya, Nak. Ya, gimana kabarnya? Baik, Pak. Sudah sarapan hari ini? Sudah. Oke, semuanya luar biasa ya. Oke, sebelum kita belajar, silakan pimpin dulu, Nak. Pimpin dulu. Teman-teman, sebelum kita belajar kita alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Siapkan, Tuan. Semuanya, berdiri. Salam kepada Bapak Ibu Guru. Ya, selamat pagi, Nak. Silakan duduk. Oke, hari ini kita akan belajar fisika, Nak, ya. Sebelumnya, Bapak akan ngecek kehadiran kalian dulu yang ada di kelas ini. Yang pertama, Andreas Simamora. Sakit, Pak. Sakit ya. Angga Ginting. Hadir, Pak. Hadir. Aira Natasha. Hadir, Pak. Hadir. Amalia Manik. Hadir, Pak. Hadir. Garuda Pancasila. Silakan berdiri semua. Garuda Pancasila 1 2 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yes. Terima kasih, Nak. Silakan duduk. Hari ini terima kasih, Nak, ya, sudah membuat kesepakatan tugas kita semalam ya. Dimana sudah sebelum Bapak masuk sudah dibagi kelompoknya ya. Bapak sangat berterima kasih. Hari ini sudah rapi-rapi semua. Yang laki-laki rambutnya pendek, terima kasih sudah dipangkas ya. Dan yang pikir tadi sudah dibersihkan juga ya. Itu sepakatan kelas. Dan yang berikutnya, Nak, sepakatan kelas berikutnya Bapak menerangkan jangan ada yang ribut, Nak, ya. Baik, sebelumnya kita akan masuk pada materi kita ya. Sebelum masuk pada materi, Nak, kita akan membangkitkan semangat kalian. Silakan berdiri dulu, Nak. Kita akan tepuk semangat. Oke? Bapak itu enak ya? Pak. Tepuk semangat. Silakan, Nak. Oke. Kalau gitu sudah semangat, langsung saja kita ke materi yang akan Bapak jelaskan ya. Kita masuk pada materi kita, yaitu judulnya pengukuran. Bisa dilihat di depan semua, Nak, ya. Dimana di dalam pengukuran ini kita harus tahu, Nak, memahami fungsi jangka sorong dan juga mikrometer skru. Ya, ini nama Bapak ya. namanya
Silakan berdiri nak. Saya minta tadi nak. Silakan. Ya silakan. Nama siapa nak? Rahel. Silakan Rahel. Sering yang saya temui sering penggaris. Penggaris? Penggaris sama meteran ya. Itu jumpa di mana itu nak? Di rumah sama penggaris di sekolah ya. Oke, silakan dulu nak Rahel. Oke. Yang berikutnya nak, pertanyaan kedua. Menurut Anda, untuk mendapatkan hasil pengukuran lebih akurat, apa yang pertama itu memahami fungsi dan kegunaan jangka sorong dalam pengukuran. Yang kedua, memahami fungsi dan kegunaan mikrometer stroke dalam pengukuran. Yang ketiga, mampu membaca skala dan hasil pengukuran pada jangka sorong dan mikrometer stroke. Yang keempat, mengetahui perbedaan tingkat ketelitian dan penggunaan aturan jangka sorong dan mikrometer stroke. Jadi sebelum ke situ nak, ketelitiannya memiliki ketelitian sendiri-sendiri. Tidak beda, tidak ada alat pengukuran ketelitian itu sama nak, pasti berbeda. Oke, itu maksudnya nak ya. Langsung. Mengapa perlu alat ukur presisi? Ya. Dalam banyak bidang, terutama teknis dan sains, pengukuran yang akurat sangatlah penting. Penggaris biasa tidak cukup teliti untuk mengukur benda-benda kecil. Jangka sorong. Jangka sorong sendiri merupakan alat ukur yang banyak digunakan pada mechanical engineering. Hal ini memang mirip seperti penggaris. Namun akurasi pengukurannya sangat maksimal 25 mm. Salah satu yang membedakan mikrometer dengan alat ukur lainnya ada pada ketelitiannya yang mencapai. Kemukakan alasanmu. Siapa mau menjawab? Silakan. Tuliskan ya di Karena mikrometer stroke penelitiannya 0,01 mm 10 kali lebih teliti daripada jangka sorong. Sedangkan jangka sorong umumnya penelitiannya 0,02 mm. Ya, itu tenang. Jadi lebih teliti kita gunakan mikrometer stroke. Ya. Oke nak. Berikutnya kesimpulan. Silakan nak. Dari kelompok 1 baca kesimpulan yang paling atas. Satu orang. Jangka sorong adalah alat ukur presisi yang serbaguna untuk berbagai jenis pengukuran. Kerjakan nak LKPD-nya dengan teliti dan benar. Di situ ada beberapa soal yang akan kalian ukur, ya. Oke nak? Sebelum situ dulu nak, berdiri dulu semua nak. Kita masih tepuk semangat dulu nak. Gerak semangat dulu. Ayo. Sebenarnya sudah mulai berdiri. Oke. Untuk memberikan semangat kita tepuk semangat. Jika sudah semangat, LKPD-nya mau bagikan. Ini untuk kelompok 1, ya. Ini untuk kelompok 2. Dan ini untuk kelompok 3. Ini. Sebentar nak. Bapak akan menjelaskan aturan untuk membaca dan untuk menyelesaikan LKPD kita. Bapak baca ya, perhatikan semua nak, perhatikan LKPD-mu. Pengukuran sederhana mata pelajaran fisika. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menggunakan alat ukur sederhana dengan tepat dan akurat. Mulai dari diri, yaitu alat ukur apa saja yang pernah adik menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya, menurut Anda, untuk mendapatkan hasil pengukuran lebih akurat, apa yang harus kamu lakukan? Tadi sudah dijawab ya teman-teman ya. Yang berikutnya, eksplorasi konsep. Pada kesempatan ini, kita akan melakukan pengukuran dengan menggunakan
berbagai macam alat ukur yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, tadi silakan nak beberapa kelompok diskusikan. Kita menggunakan dua alat ukur, jangka sorong dan mikrometer skrup. Silakan nak buka halaman selanjutnya. Itu ada barcode simulator jangka sorong dan juga barcode simulator mikrometer skrup. Silakan nanti anak-anak Bapak scan barcode tersebut. Di situ ada alat mikrometer skrup dan juga jangka sorong untuk mengukur yang akan kita ukur. Ya. Pada pembelajaran ini, kaidah ilmiah yang harus diperhatikan: 1. Kalibrasi alat ukur dan teknik pengukuran. Ya. Jadi nanti sesuai dengan video tadi, kalibrasinya dipaskan dulu dia nak. Sesuai dengan apa ya, tegak lurus. Tidak luruskan dulu kan, jangan dia bengkok. Kalau dia bengkok berarti tidak pas nanti dia pengukurannya. Oke nak, ayo nak, buka bersama nak, harus buka bersama. Yang mau minum dulu, haus ya, jangan dipaksain kan. Karena tadi kita sudah banyak stretching, ya. Sudah semangat semua. Kelompok 1, ada bertanya? Nilainya 0,2.
kelompok 2 dan kelompok 3 harus memberikan tanggapan. Pertanyaan ya, ataupun itu saran boleh, pertanyaan boleh, atau kritikan juga boleh ya. Silakan. Kelompok 1 presentasi, baru kelompok 2 di presentasi tentang jarum bisa, oke? Oke, enak, silakan. Ayo, tepuk tangan nah, untuk kelompok 1 nah, ayo nah. Sini nah, depan. Silakan maju ke mana? Sini Bang. Mas kamera, mas kamera. Enak. Stop dulu nak. Kita hargai teman kita berbicara depan. Silakan nak, perkenalkan dari kelompok berapa? Perkenalkan teman-teman, kami dari kelompok 1. Di sini kami mau mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Yang pertama adalah alat ukur yang digunakan untuk menentukan dalam diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman suatu gambar dengan menggunakan ketelitian yang lebih tinggi dibanding bukan. Kami mendapatkan hasil dari pengukuran spidol menggunakan jangka sorong. Skala radiusnya adalah 21 mm dan skala utamanya adalah 7,3 dikali 0,02 mm. Hasilnya adalah 0,146 mm. Dan hasil penjumlahan dari skala utama ditambah dengan skala radius adalah 21 mm ditambah 0,146 mm dengan 2,246 mm. Jadi kesimpulannya, jangka sorong adalah alat ukur yang sangat berguna dalam berbagai bidang, terutama teknik, karena kemampuannya untuk mengukur dengan tingkat ketelitian yang tinggi, memahami bagian-bagian dan cara menggunakannya jangka sorong dengan benar akan sangat membantu dalam melakukan pengukuran yang sangat benar. Oke, terima kasih nak. Silakan ada yang tanggapin dari kelompok 2 atau kelompok 1 atau kelompok 3. Silakan. Ada tanggapannya? Ya, silakan. Silakan berdiri. Untuk mengukur ketebalan kayu menggunakan alat apa? Jangka sorong. Iya. Terima kasih. Ada lagi nak? Oke, silakan nak.
ukur yaitu jarum. Silakan. Mikrometer skop ini tadi alat yang sangat teliti, ya. Tingkat ketelitiannya 0,01 mm. Pertanyaan apa nak? Yang mana lebih besar nak? Sentimeter atau milimeter? Sentimeter, ya. Yang lebih besar itu sentimeter. Ayo silakan nomor 2. Maju. Tepuk tangan nak, untuk nomor 2 nak. Oke nak. Oke nak. Perkenalkan dulu dirinya masing-masing. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mikrometer skop yang sudah kami telitikan. Perkenalkan, nama saya Aira Tasya. Perkenalkan nama saya Anwar Sandaruddin. Perkenalkan, nama saya Dina Kusnako. Perkenalkan, nama saya Gita Bukarigan. Perkenalkan nama saya Dedi. Oke. Silakan nak, presentasikan. Mikrometer skop adalah alat ukur presisi dengan tingkat ketelitian sangat tinggi. Ideal untuk mengukur ketebalan dan diameter luar benda kecil. Kami dari kelompok 2 mengukur jarum skala utama 1,5 mm, skala nonius 14 mm, 14 kali 0,01 mm, hasil 0,14. Hasil akhir skala utama tambah skala nonius 1,5 tambah 0,14 mm 1,64 mm. Oke. Hasil akhirnya nak dari mereka ukur jarum 1,46 mm. Benar? 1,64 mm. Tadi sudah didapat skala utama yang berapa nak? Skala utama 1,5 mm. 1,5 mm. Skala nonius atau skala putar yang bisa diputar-putar tadi berapa nak? 14 mm dikali 0,01. Iya, hasilnya 0,14. Ditambah mereka dapatlah hasil akhir 1,9. Oke, 1,64 mm. Itu hasil akhirnya nak. Apakah ada yang mau diberikan sanggahan? Tanggapan? Ya, silakan. Alat untuk mengukur rambut itu menggunakan alat mikrometer skop. Iya. Mikrometer skop. Oke nak. Karena rambut itu sangat tipis nak ya. Ketelitiannya harus tinggi, yaitu pakai mikrometer skop. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, tepuk tangan nak untuk kelompok 2. Oke. Kelompok berapa yang bermain nak? 3. Oke nak. Apakah sudah selesai? Oke nak, silakan nak di depan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Hasil pengukuran. pengukuran Iya, bagus nak. Alatnya alat apa nak? Yang pakai? jangka sorong, Pak. Oke, bagus. Silakan nak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Amalia Mani. Perkenalkan, nama saya Wendy dari UGT. Perkenalkan, nama saya Maria Nene. Perkenalkan, nama saya Nilai Satwa. Perkenalkan, nama saya Masyari. Kami akan mempresentasikan hasil ukuran dari skala utama dari pulpen yaitu 5,1, skala noniusnya dari pulpen yaitu 5,3.
bagus. Nah, ada yang tanya nak untuk kelompok 3, silakan. Ada yang tanya? Nggak ada? Sudah jelas semua ya? Ada, silakan. Apa mau tanya Pak? Ya, silakan. Berapa nilai skala terkecil dari jangka sorong? Skala terkecil nak dari jangka sorong. Skala kecil dari jangka sorong adalah 1. Nah, ketelitiannya dari jangka sorong nak. 2. Nah, ketelitian dari jangka sorong ya, gitu ya. Nah, ketelitian dari jangka sorong berapa tadi nak? 0, 0,02 milimeter. Ya, tepuk tangan nak, tepuk tangan. Ya, tepuk tangan dulu nak untuk kelompok 3. Ya. Ternyata dari pembahasan kita ini semua yang mengerti nak ya. Jadi harus apa nak? Nanti diulang-ulang lagi dari soal-soal kita tadi ya. Ya, Pak. Saya teman-teman ya, kita ya. Pak. Diulang lagi, dibaca-baca lagi materi kita. Jadi apa-apa itu nak harus diulang-ulang biar kalian semakin paham ya. Oke. Jangan di sekolah yang dipelajari nak, di rumah harus dipelajari. Soalnya nak, tugasnya untuk di rumah, soalnya ini, kalau catat dulu, ya. Silakan ukur benda di rumah kalian. Silakan ukur benda di rumah kalian, apapun itu nak. Minimal 3 benda. 3, Pak. Iya. Ada yang bertanya? Ya, Pak. Kalau tidak ada bertanya, silakan siapkan ketua. Mana? Diri. Silakan bikin ketua. Ketua aja ketua. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada